Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Dr. Siti Marwiyah SH, Ketua Pengusul dengan keahlian Legal Drafting dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya, memaparkan proposal Matching Fund dengan judul Smart Legal Innovation dan Teaching Factory mendukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunawicara Provinsi Jawa Timur, tematik ekonomi digital, skema penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Dari Unitomo kami dibantu oleh 3 tim, yaitu Dr. Eni, keahliannya adalah pemberdayaan, Dr. Amirul, keahliannya CSR, dan Lita Fira MCom, keahliannya digital marketing. Kami berkolaborasi dengan UPN Veteran Surabaya, anggota Dr. Erna, keahliannya adalah IKM Factory, dan dari Unipa Surabaya, Ibu Ana MPD, keahliannya disabilitas rungu bicara. Dan kami bermitra dengan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Bicara Dinsos Jawa Timur dengan Kepala UPT Bapak Yusmanu SST. Rumusan masalah dan urgensi Reka Cipta, di Jawa Timur terdapat 6.000 lebih penyandang rungu bicara yang ini menjadi permasalahan dari UPT karena UPT RS-BRW hanya mampu menampung 60 orang atau hanya 1%. Akibatnya 99% belum bisa dibina di UPT. Jangka waktu pembinaan itu 2 tahun dan alumni tidak berdaya saing di dunia kerja atau usaha. Anggota keluarga tidak mampu berkomunikasi dengan alumni UPT karena terkendala bahasa isyarat dan belum ada regulasi yang mendukung keberhasilan usaha penyandang disabilitas. Kebutuhan mitra ada 3 hal. Yang pertama, perlu regulasi yang mengatur kerjasama antara UPT dengan perguruan tinggi yang mendukung pemasaran produk dan yang menjadi dasar pendirian UPT Kabupaten Kota. Yang berikutnya, perlu penyelenggaraan pendidikan bahasa isyarat bagi keluarga berbasis digital dan teaching factory bagi penyandang rungu bicara dan keluarga. Berikutnya adalah perlu keterampilan untuk memproduksi dan keahlian digital marketing serta perlu mediator dengan dunia kerja. Inovasi yang diusulkan dan Reka Cipta yang pertama adalah Teaching Factory, yaitu berbekal dari 3 inovasi yang sudah kami miliki, yaitu buku dan video tutorial komunikasi berbasis Bisindo, buku dan video tutorial konveksi, serta buku dan video tutorial digital marketing. Maka inovasi yang kami tawarkan yang pertama adalah Teaching Komunikasi, tujuannya agar keluarga disabilitas rungu bicara memiliki keahlian berbahasa isyarat Bisindo agar pihak keluarga mahir berkomunikasi dengan disabilitas rungu bicara. Inovasi kedua adalah Teaching Konveksi, tujuannya membentuk keahlian bidang konveksi agar disabilitas rungu bicara siap menjadi tenaga kerja dan menjadi produsen. Inovasi yang ketiga adalah Teaching Digital, tujuannya membentuk keahlian digital marketing agar DRW dan keluarganya kompeten dalam digital marketing. Lokasi 19 kabupaten kota, target sukses 5% yang sebelumnya 0%. Inovasi yang diusulkan Reka Cipta yang kedua adalah Smart Legal. Ada 3 Smart Legal. Yang pertama adalah naskah akademik perubahan Renstra UPT, yaitu dengan target lahir Legal Drafting perubahan rencana strategis UPT tentang penyelenggaraan pendidikan bahasa kepada keluarga, penyelenggaraan Teaching Factory, konveksi, dan pendidikan digital marketing. Smart Legal kedua adalah naskah akademik surat edaran gubernur dengan terbitnya Legal Drafting surat edaran gubernur kerjasama perguruan tinggi dengan UPT RS-BRW dan kerjasama Persatuan Hotel Republik Indonesia untuk menggunakan produk atau warga UPT. Yang ketiga adalah naskah akademik SK Bupati Wali Kota, yaitu dengan lahirnya Legal Drafting SK Bupati Wali Kota, yaitu dengan terbitnya Legal Drafting SK Bupati Wali Kota untuk pendirian UPT RS-BRW Dinas Sosial Kabupaten Kota, target 1 kabupaten kota di Jawa Timur, terbit SK Bupati Wali Kota. Manfaat dan dampak ada 3. Yang pertama adalah terhadap mitra UPT, yaitu 1. Terbitnya 4 regulasi berupa perubahan Renstra UPT. Yang 2 adalah surat edaran gubernur tentang kerjasama perguruan tinggi dengan UPT. Yang ketiga, surat edaran gubernur tentang penggunaan produk penyandang disabilitas. Dan yang keempat adalah SK Bupati Wali Kota tentang pendirian UPT Kabupaten Kota. Yang kedua adalah Teaching Factory, bahasa isyarat, konveksi, dan digital marketing. Manfaat yang berikutnya adalah bagi penyandang disabilitas rungu bicara. Yang pertama adalah inovasi digital,
komunikasi, inovasi skill konveksi, inovasi masuk dunia kerja, inovasi IKM konveksi, dan inovasi kemandirian ekonomi. Manfaat ketiga adalah bagi perguruan tinggi. Yang pertama adalah pusat pembelajaran Smart Legal, yaitu melalui Pusat Studi Konstitusi Unitomo, pusat pembelajaran melalui Teaching Factory, inkubator bisnis, pembelajaran komunikasi bagi disabilitas rungu-wicara melalui TV Unitomo, dan pusat pembelajaran digital marketing melalui inkubator bisnis Unitomo, serta efektivitas MDKM IKU 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yusmanu, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan, memberikan pelayanan terhadap klien rungu wicara sebanyak 60 orang. Kami menghasilkan produk-produk yang saat ini masih dari sisi pemasaran, dari sisi hasil masih kurang layak untuk dikonsumsi, makanya ada perlu perbaikan keterampilan yang harus disampaikan kepada anak-anak ini. Kemudian penjangkauan untuk pemasaran produknya itu harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu perlu pembelajaran bahasa isyarat bagi mereka, itu sangat luar biasa sekali. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah perlunya pelatihan khusus bagi keluarga rungu wicara ini. Kenapa? Karena yang selama ini kita tahu ternyata ibu bapak mereka ini kebanyakan dari mereka hanya mengenal bahasa isyarat saja. Selama ini kita berpikir bahwa keluarga itu sudah mampu, ternyata masih sangat kurang sekali. Sehingga ini perlu adanya pelatihan-pelatihan melalui digital ini yang nantinya akan didorong untuk ke sana. Dan yang ketiga perlu adanya regulasi untuk pengaturan produk daripada rungu wicara ini agar mampu bersaing dengan produk-produk lokal. Kesulitan kami juga untuk penyaluran penerima manfaat kami ini, mereka dapat diterima di lembaga-lembaga, nantinya bisa bekerja di industri secara matang.